Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda para masyarakat Jawa Timur? Kita ketemu dan berjumpa kembali dalam kesempatan yang luar biasa di PAD Cash atau Pendapatan Asli Daerah Cash, podcast dari Bapenda Jatim untuk memberikan informasi, sosialisasi terkait pendapatan asli daerah dan juga insight-insight yang mungkin bahkan Anda masyarakat Jawa Timur belum tahu. Nah, value-value itu kita akan kupas di sini dan juga kita akan diskusikan bersama-sama dengan para anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dan sudah hadir di kesempatan kali ini bersama kami semua. Mungkin kita awali seperti biasa dengan tepuk tangan dulu. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Ya, kami akan menyapa yang pertama Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Abdul Halim SHMH. Beliau juga akan menyusul nanti. Nah, kemudian kami juga akan menyapa beberapa anggota Komisi C yang sudah setia dengan podcastnya Bapenda Jatim. Di antaranya ada Mas Pranaya Yuda Mahardika SPMIB. Assalamualaikum sedulur Jatim, salam sehat selalu dan jangan lupa bayar pajak. Nah itu dia, Mas Yuda satu lagi, jangan lupa ngopi sampai bayar pajak. Itu nanti ada satu rekan komisi lain yang biasanya suka ngopi. Oke, kemudian saya juga mau menyapa yang kedua, ini ibu kita nih. Biasanya ada dua wanita, tapi kali ini hanya satu perempuan nih di kesempatan episode kali ini. Ada Ibu Haji Agustin Poliana SHMSI. Assalamualaikum Bu Agustin. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya Bu? Sehat Dong Bu. Semangat kalau apalagi ditemenin sama Ibu. Alhamdulillah. Kalau misalnya kalau nggak ada Ibu, kita semuanya jadi nanti obrolannya mengarah ke gender banget Bu. Gitu ya. Semangat. Semangat. Terima kasih. Jangan lupa bayar pajak. Oke, terima kasih Bu Agustin. Dan saya juga ke wajah yang sempat muncul di PAD Cash tahun lalu kalau tidak salah. Dan kemudian beliau di beberapa episode belum muncul bersama kami. Ada Bapak Haji Muhammad Nasih Askal SPD. Assalamualaikum Pak Nasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, Pak wabarakatuh. Nasih? Baik, sehat, Udah alhamdulillah. lama nih kita nggak ketemu Pak. Iya, kita Berarti- keliling terus soalnya ini. Oke, keliling Iya. terus dan kali ini di kesempatan ini mau diskusi sama kita Pak ya. Oke, siap. Terima kasih selamat bergabung Pak Nasih. Nah di sebelahnya ini Gus kita yang cukup luar biasa, masih muda beliau tapi memang mungkin beliau butuh di retouch aja. Tapi kalau kayak gini, retouch maksudnya gini, nanti kalau misalnya, ya Mas Yuda ya, Mas Yuda setuju. Jadi nanti saya pengen, meskipun beliau tuh Gus, tapi itu kan sekarang pun nih mungkin juga udah jadi inputan buat kita bersama bahwa penampilannya beliau tuh harus juga deket gitu sama masyarakat milenial gitu kan, betul. Ya dengan generasi-generasi yang masih sangat butuh juga bimbingan kita bersama untuk bisa bareng-bareng gitu jalannya. Ada Bapak Haji Muhammad bin Muafi Zaini MPSDM MPDI atau Gus Mama. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Yudi. Izin Gus, gak apa-apa ya Gus? Gak apa-apa. Saya senang kok dibully, berarti diingat kan? Saya nggak ngebully nih, Tapi saya pengen ngasih komplimen justru bahwa sebetulnya Gus Mama itu masih sangat muda gitu. Jangan dipikir loh, karena biasanya saya pun yang memang masih relatif muda sebagai aparatur tuh udah mulai keluar uban loh Gus. Nah itu dia yang perlu kita pikirin, gimana caranya kita masih tetap bisa ganteng gitu Karena Gus. kata istri saya yang penting Gimana, orisinil gitu Mas. Oke. Setuju. Oke, saya ke Bapak kita yang satu ini, Bapak ini sangat setia dengan kami dan beliau tuh sangat ngemong. Beliau itu luar biasa tenang pembawaannya dan kami juga akan menyapa Bapak Dr. Haji Aki Zaman MPDI. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aki, semangat, sehat. Sehat, salam Mbak Yudi, salam untuk semua warga Jatim. Hebat, luar biasa. Terima kasih Pak Aki, ini menarik. Dari Pak Aki kita lintas generasi, muda-muda tadi, kemudian Bapak senior tapi juga masih semangatnya masih sangat muda. Nah ini kalau yang satu ini insya Allah masih muda juga, Pak Fauzan Fuadi SIKOM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak gimana Fauzan. kabarnya, Mas Saya Yudi? kepikir Pak Fauzan tuh kapan-kapan bikin insight karena Bapak dari ilmu komunikasi itu bikin insight tentang public speaking, Pak. Tapi sedikit aja bagaimana Siap. public speakingnya saya Pak selama ini? Atau podcastnya Bapenda, oke? Public speakingnya Mas Yudi sudah lumayan, tapi kadang-kadang terlalu panjang. Oke.
Ya, terima kasih Pak Fauzan, terima kasih. Tapi ini masukan kan, namanya masukan kita terima, harus kita mau menerima. Oke, baik. Di sebelah Pak Fauzan ini juga seorang Gus kita ya, yang juga beberapa kesempatan sudah bersama-sama kita, Gus Hilmi, Bapak Haji Ahmad Hilmi SAG. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dari Gus Hilmi saya agak nyebrang sedikit, dan yang satu ini beliau juga meskipun cukup senior tapi beliau sudah setia bersama kita bersama-sama untuk ngobrol di PAD Case-nya Bapenda Jatim, Bapak Suyatni Priasmoro SHMH. Assalamualaikum Pak Yatni. Boleh pakai mikrofon Pak Yatni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk masyarakat Jawa Timur. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan kesejahteraan bersama. Siap. Optimis, Jatim bangkit. Baik, terima kasih Pak Suyatni. Saya akan bergeser ke Bapak kita yang baru, hadir wajah baru di beberapa episode sebelumnya. Belum sempat berdiskusi dengan kita, Pak Heri Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap diskusi sama kita Pak Heri? Insya Allah siap. Selamat bergabung Pak Heri. Siap. Mudah-mudahan nanti di PAD Cast berikutnya gabung terus Pak. Biasanya Siap. gitu, tak kenal maka tak sayang, pas kalinya kenal jadi ketagihan Pak. Oh, iya. Baik, dan kami akan menyapa Bapak kita satu lagi. Ini Bapak kita yang baru saja hadir juga. Baik, saya akan menyapa Bapak Dr. Andes Haji Kusnadi MSI. Assalamualaikum Pak Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Pak Kus? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Siap untuk bergabung bersama kami? Siap. Selamat datang Pak Kus sekali Terima lagi. kasih. Pak Kusnadi dan Pak Heri yang baru bergabung. Terima kasih. Kita langsung memulai saja. Di topik kita kali ini, masyarakat Jawa Timur, kita ingin membahas atau mendiskusikan sesuatu hal dengan para anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang sudah berkenan hadir di podcastnya Bapenda Jatim, yaitu ini menarik nih. Topik kita kali ini adalah optimalisasi PAD melalui pemanfaatan idle asset. Nah, Bapak Ibu mungkin saya akan mulai dari sayap kiri dulu, Mas Yuda. Nah, ini ada Mas Pranaya Yuda. Mas, kalau berbicara soal pemanfaatan idle asset yang ini juga bisa mendongkrak pendapatan asli daerah kita, gimana Mas? Silakan. Ya Mas Yudi, makasih. Jadi kalau kita dari Komisi C ini kan sudah sering melakukan hearing, juga kunjungan kerja dengan BPKAD. Jadi kita keliling Jawa Timur, kita mengamati betapa banyak aset-aset Pemprov ini yang betul-betul belum dioptimalisasi. Ya. Nah, memang butuh anggaran karena kita butuh legalitasnya, kemudian kita butuh untuk pemetaan dan sebagainya. Tapi memang sudah waktunya kita melakukan suatu gebrakan yang mana mengeluarkan anggaran cukup besar untuk mensertifikasi, memastikan pendataan, peta geografis dan sebagainya. Tapi kemudian setelah kita inventarisasi, kita akan melakukan roadshow atau misi dagang. Itu yang kita minta pada rekan BPKAD khususnya sebagai pengelola aset untuk memasarkan aset-aset ini kepada calon-calon investor dari luar provinsi. Dan itu alhamdulillah ditanggapi secara positif, masukan dari Komisi C, ditanggapi secara positif oleh BPKAD dan akan segera dilakukan. Insya Allah provinsi pertama ini kalau nggak keliru di Kaltim. Kita mulai memasarkan aset kita. Karena luar biasa luasnya Jawa Timur, luar biasa banyaknya aset kita. Kemudian juga masyarakat Jawa Timur ini terkenal pekerja keras. Yes. Jadi untuk mengundang investor ke sini itu bukan hal yang sulit mestinya kalau kita melakukan. Hal ini kita lakukan demi mengatasi ancaman penurunan PAD. Nah, akibat Undang-Undang 1 2022 yang nanti tahun 2025 kita estimasi akan turun cukup signifikan hampir 3 triliun. Gitu, Siap. Menarik Mas Yuda bahwa memang butuh sekali kita mengoptimalkan itu lewat tentunya banyak penawaran ya yang kita lakukan kerjasama daerah maupun lintas provinsi. Tadi seperti yang disampaikan Mas Yuda. Baik, saya ke Pak Nasih. Pak Nasih mungkin punya gambaran. Kami persilahkan Pak Nasih, ini ada mikrofon yang juga bisa digunakan. Pak Nasih, kalau Pak Nasih sendiri bagaimana sudut pandangnya terkait optimalisasi PAD lewat optimalisasi idle asset kita? Ya, terima kasih. Saya setuju dengan Pak Yuda tadi karena kalau berbicara aset, kita ini asetnya luar biasa banyak ya. Setelah kita melakukan kunjungan hearing di berbagai wilayah dan kita melihat ketika aset ini tidak kemudian dioptimalkan dengan
support anggaran, kemudian bagaimana secara legalitas, maka dia akan hanya sekedar menjadi sebuah aset tanpa ada nilainya. Dan saya kira di sini ya mensegerakan agar optimalisasi aset ini bisa kita realisasikan, itu ya harus dalam skema kerangka tentang perencanaan dan seterusnya. Ya. Dan saya kira ya kita bisalah untuk melakukan itu, dan bahwa kita juga memiliki otoritas, ya itu menjadi salah satu alasan kenapa kita wajib untuk melakukan optimalisasi aset itu. Oke, Gitu. terima kasih Pak Nasi, menarik bahwa memang juga harus ada support anggaran. Kita melihat bahwa saya sempat melihat di sebuah pameran gitu, pada saat itu BPKAD memperlihatkan beberapa aset-aset untuk ditawarkan juga untuk kerjasama baik dari sektor swasta maupun juga mungkin pribadi yang juga mungkin ingin menyewa begitu lewat skema sewa dan lain sebagainya. Itu memang banyak yang kemudian rusak karena memang sudah lama dan sekali lagi tadi yang disebutkan Pak Nasi tidak tersentuh oleh anggaran. Nah, Bu Agustin mungkin punya sudut pandang sendiri nih sebagai seorang wanita, biasanya kan ada asas efisiensi dan efektivitas. Nah, silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi saya justru melihatnya di lapangan itu aset pemerintah provinsi itu banyak yang terbengkelai. Banyak terbengkelai dan tidak terurus dengan Ya. baik. Dan banyak yang belum tersertifikasi. Nah, ini yang seharusnya pemerintah provinsi terkait dengan aset ini mendata semua aset yang ada di Jawa Timur. Karena kalau bicara aset itu bukan hanya milik yang dikuasai oleh pemerintah provinsi itu bukan hanya yang ada di OPD, Ya. di BUMD juga banyak. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu sudah banyak yang beralih tangan. Nah, beralih tangan, berpindah tangan, sehingga kalau kita melihat itu kenapa kan gitu? Kenapa pemerintah baru sekarang ini ada gebrakan bahwa Komisi C turun tangan melihat di lokasi bahwa ribuan hektar Ya. yang ada di Jawa Timur itu banyak yang lepas. Bahkan sebelum pemerintahan sekarang ini sudah beralih tangan. Nah, itu keprihatinan kita bahwa segera mungkin teman-teman BPKAD itu mendata. Ya. Mendata semua aset yang ada sehingga tidak ada lagi yang terlepas. Karena kalau kita lihat di lapangan bahwa yang namanya aset itu ada yang dipakai oleh pemerintah daerah, gitu, dipinjam. Lama-lama kan kalau sudah terlalu lama mereka pinjam, akhirnya beralih tangan. Ya. Karena memang asal muasalnya adalah dipinjam pakai Ya, untuk kegiatan, untuk bangun ini. Kalau sudah menjadi bangunan dan itu tidak dideteksi, maka akan hilang aset itu. Bahkan bisa jadi PAD-nya juga masuk ke Bisa lepas. yang meminjam pakai ya Bu ya. Iya betul, karena kita lihat di sana banyak yang misalkan dipakai oleh pemerintah daerah. Ya. Yang kedua lahan pertanian itu yang juga disewakan atau digunakan oleh warga setempat. Bahwa mereka bisa mengelola lahan itu. Lama-lama kan juga akan hilang. Karena merasa bahwa dia setiap tahun mengelola dan itu tidak ada perjanjian yang mengikat hitam di atas putih, maka yang mengelola itu merasa punya keluarga, anak turunannya itu bahwa itu yang dikelola ayah saya. Ya, ya. Nah akhirnya beralih tangan, nanti lama-lama kan mereka juga akan mengurus bahwa yang namanya ini ayah saya yang ngurus, yang mengelola, berarti ini kan milik keluarga saya. Ya, Nah, ya. lama-lama kan lepas juga Betul. gitu kan. Termasuk yang dikelola dinas UPT bahwa yang namanya aset itu bisa dikelola oleh Disnaker Trans. Ya. Nah, itu juga banyak yang mangkrak. Oke. Nah, itu saya kira bahwa kalau memang tidak sanggup mengelola, limpahkan kepada Dinas Pendidikan misalkan. Oke. Sehingga mereka bisa memanfaatkan untuk sekolah. Ya. Sehingga dibangun sekolah yang mungkin di daerah itu tidak ada sekolah atau kekurangan tempat. Makanya kita melihat, mari kita data semuanya yang ada dan segera mungkin sertifikasi. Kalau tidak, semuanya akan lepas sedikit demi sedikit akan hilang aset itu. Oke, menarik. Bu Agustin menyampaikan selain dioptimalisasi, kemudian di data ulang begitu secara database,
legalisasi itu juga yang penting gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan Bu Agustin. Saya ke Gus Mama. Gus, menarik bahwa optimalisasi itu kan tadi juga disampaikan Pak Yuda bahwa harus ada penawaran. Tadi Pak Nasi juga sedikit juga menyampaikan hal yang serupa bahwa sebetulnya bagaimana caranya yang paling simple selain tadi Mbak Agustin bilang mungkin sesama OPD juga harus saling bisa berkoordinasi dan lain sebagainya. Apalagi Gus sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan idle asset kita? Ya. Jadi kita berangkat dari dasar dulu nih menurut saya. Ya. Apa makna idle asset itu? Idle asset itu kan aset yang terbengkalai. Ya. Kalau secara harfiah kasarnya berarti aset yang sama sekali tidak terpakai. Itu yang ada di mindset kita hari ini kan. Ya. Kalau saya memaknai idle asset itu kan sebenarnya bukan hanya yang tidak terpakai secara keseluruhan, tapi juga tidak terpakai secara sebagian. Ya. Kita lihat ada banyak aset dipakai jadi Bakorwil misalnya. Asetnya 2 hektar, yang dipakai buat kantor Bakorwil hanya 4.000, berarti kan 16.000-nya terbengkalai. Ada bangunan lantai 3 yang dipakai hanya 1 lantai, 2 lantainya berarti terbengkalai. Maka idle asset itu sebenarnya lebih luas dari itu, dan kalau itu diterjemahkan sangat luas, banyak banget tuh Mas, banyak banget. Dan kita nggak perlu bergantung pada gas, pada penurunan BBNKB yang kita harus bagi dengan kabupaten, itu semua bisa mengcover. Balik lagi, memang awalnya harus ada pendataan dan sertifikasi. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, kalau kemudian yang ditanyakan Mas Yudi, atau Bapak Yudi ya? Mulai ngegoda nih, mulai ngebalas kayaknya Gus Mama, oke, baiklah, silakan. Jadi kalau yang ditanyakan itu adalah bagaimana, saya sepakat ada penawaran secara ofisial pada beberapa korporasi misalnya atau pada beberapa orang-orang swasta. Tapi yang harus diperhatikan juga adalah beberapa case di Indonesia, penawaran pada korporasi dengan pola hukum yang kurang tepat, itu justru akhirnya akan menimbulkan sebuah masalah. Saya tidak bilang tidak boleh, tapi mungkin harus diantisipasi. Masih lekat dalam ingatan kita hari ini Hotel Sultan. Yang kemudian itu negara bahkan, bukan hanya Pemprov ya. Betul. Sudah biro hukumnya itu sudah sekuat itu aja masih pertengkarannya masih luar biasa. Sehingga ini kemudian harus diantisipasi. Mungkin salah satu celahnya adalah bukan disewakan secara utuh, tapi disewakan secara parsial. Toh kita harus ingat memang Jawa Indonesia ini berbeda dengan beberapa negara lain adalah komposisi UMKM-nya itu jauh lebih tinggi daripada komposisi korporasi dalam bidang pembangunan negara. Sehingga dalam ide saya kalau memang UMKM ini kebetulan mereka memang skalanya kecil dan tidak bisa menghandle sebuah penyewaan dalam skala luas, ya udah kita bikin sebuah BUMD kecil. Ini misalnya ide gila saya ya. Saya tidak tahu, mungkin suatu hari Mas Yudi jadi gubernur atau jadi sekda. Amin. Saya aminkan dulu Gus Mama. Iya. Doa baik ini nih. Mungkin bisa menjadi sebuah ide adalah ya ini di-handle oleh sebuah BUMD khusus yang menangani retail dan itu targetnya adalah UMKM. Sehingga sekali batu yang kita lempar itu ada 2 masalah yang terselesaikan. Satu, idle asetnya clear, tidak ada kemudian penyalahgunaan dan kerumitan ketika HGB-nya selesai. Yang kedua, ada UMKM yang bisa kita selamatkan di bawah itu. Menarik. Oke Gus Mama, ini menarik dan kita mungkin kapan-kapan mungkin kita akan harus panelkan dengan bagaimana dari sudut pandang legalnya. Jadi dari Biro Hukum, kemudian juga nanti mungkin kita bisa bersama-sama duduk bersama. Siapa tahu ini dari sebuah tema podcast, Gus bisa jadi sebuah hal yang patut didiskusikan oleh Komisi C di Saya percaya ini harus ada beberapa podcast tambahan untuk membahas ini lebih detail lagi, Mas. Menarik Gus. Siapa tahu podcastnya Bapenda sama BPKAD jadi harus combine gitu ya. Menarik. Nggak bikin podcast sendiri-sendiri, terus kemudian jadi kita berdiskusinya nggak nyambung gitu. Nah mudah-mudahan ini juga semangat yang bisa kita lanjutkan. Baik, saya langsung ke Pak Aki Zaman. Pak Aki, ini menarik gimana Pak Aki? Karena banyak sekali idle asset kita yang kemudian, kalau tadi yang disampaikan Bu Agustin mungkin bisa saya agak sedikit gambarkan. Ketika kita mencoba Bapenda juga bukan tidak yang punya, tidak ada idle asset, kami juga ada begitu. Tapi kami berusaha untuk dioptimalkan. Ketika kami melakukan database, kemudian ada pihak-pihak yang merasa itu sudah lama, bahkan mungkin ini dari warga Pak. Dibilang, ini tanahnya
Gusti Allah gitu. Nah kalau sudah kayak gitu kan agak susah ya Pak Aki. Nah, ini gimana nih Pak? Kami Masih. minta nasihat nih dari Bapak. Masih Mas Yudi, pertama saya berikan gambaran dulu supaya tadi berkait dengan Bu Agustin. Jadi bukan ribuan hektar lepas, tapi Ya. ribuan hektar aset kita. Betul. Beberapa ada yang lepas. Ya. Supaya ribuan aset itu memang tidur. Mhm. Ini menandakan bahwa peradaban kita tentang aset itu masih rendah. Ya. Saya sering mengutip pendapat para ekonom di negara maju itu asetnya bekerja keras, orangnya tidur-tiduran. Mhm. Di kita itu asetnya tidur, orangnya bekerja keras. itu problem besar. Iya. Sebenarnya ini bermula dari temuan BPK Ya. kepada kita. Dalam 1 tahun terakhir ini Komisi C memberikan concern yang cukup Oke. kepada soal aset apa yang Pak Mas Yudi sebut idle asset itu. Ya. Jadi aset tidur ini kerugian yang besar. Dan itu harus ditata kelola ulang oleh Ya. bagian aset yang merupakan mitra Komisi C. Betul. Bahkan kalau saya menyarankan membuat simulasi. Kalau aset itu dioptimalkan, berapa pendapatan yang kita bisa peroleh. Jadi kita tidak sibuk lagi misalnya ribut soal Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Karena banyak sekali sektor-sektor yang sebenarnya kita garap antara lain aset ini. Oke. Memang kita akui ada sebagian yang sudah lepas karena berganti orang, berganti macam-macam tadi Bu Agustin sebut itu. Ya. Beberapa. Oke. Dalam hitungan angka yang sudah jelas. Nah, ini yang ingin saya tekankan supaya aset ini dikelola dengan baik dan dibuat simulasi berapa pendapatan yang bisa diperoleh seandainya aset yang banyak ini bisa diatur, dikelola dengan sangat baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Aki. Menarik juga bahwa memang kita kembali lagi untuk harus tidak tidur seperti yang disampaikan Pak Aki bahwa penting kita tahu apa saja aset kita dan bagaimana kita mengoptimalkan. Saya ke Pak Fauzan. Pak Fauzan pasti juga punya sudut pandang lain terkait pemanfaatan idle asset ini untuk optimalisasi PAD. Silakan Pak. Saya kira gagasan sudah banyak, kemudian evaluasi sudah, daftarnya barisnya sudah bertingkat-tingkat, tinggal bagaimana eksekusinya. Ya. Ini aset banyak dengan kategorisasi macam-macam itu. Saya kira langkah apa yang kemudian akan kita ambil? Belajar dari katakanlah pertanyaan kenapa kemudian selama ini negara-negara maju ketika dia buat film tropis dia rujukannya selalu ke Thailand bukan ke Indonesia. Ini saya kira ada pertanyaan mendasar. Ternyata produser-produser film di luar negeri itu mereka memang tidak tertarik untuk mengerjakan filmnya di Indonesia karena sarana prasarananya tidak menunjang, infrastrukturnya tidak ada. Evaluasinya adalah tidak ada studio alam yang besar, yang peralatannya diinvestasikan besar-besaran dengan begitu canggihnya alat mixing dan macam-macam. Jawa Timur ini kalau kita tarik ke pemikiran itu, saya kira punya peluang untuk menggarap atau mengambil peluang itu, karena dari sisi core bisnis perfilman ini saya kira prospeknya luar biasa. Sementara saya lihat di Indonesia ini hampir tidak ada satupun daerah yang biasanya jadi jujukan untuk investasi asing masuk ke kita untuk salah satu diantaranya mengerjakan film-filmnya. Kan hari ini kita bisa lihatlah bahwa bisnis film ini orang tidak harus mengerjakan lalu kemudian dijual diputar di bioskop-bioskop. Ada Netflix, ada Hotstar, ada Disney, ada macam-macam. Banyak swasta yang mengerjakan film itu untuk dijual di platform-platform yang tidak harus bioskop. Jawa Timur ini saya kira kalau kemudian mau investasi besar-besaran di situ sebagai legacy, tentu ini mungkin tidak 5-10 tahun dalam waktu yang mungkin lebih panjang lagi karena kita butuh kesiapan banyak lini. Dengan memanfaatkan aset yang kita sudah punya. Orang kalau bisnis itu kan saya kira kayak kita sebagai pemerintah ini, modal dasarnya kan sudah ada. Tinggal cari tempat, wong kita di Jawa Timur ini banyak tempat, lahan ya.
hampir setiap kabupaten kota di Jawa Timur ini ada, asetnya Pemprov itu ada. Ya. Bergerak, yang tidak bergerak, lahan terutama, ini yang kalau kemudian kita arahkan ke sana investasinya, ini saya kira akan punya prospek bagus ke depannya. Ya. Hal yang sudah diambil oleh, saya sebut misalnya Korea Selatan. Dulu mungkin 20 tahun yang lalu, mereka tidak dilihat sebagai pusatnya fashion elektronik dunia, tidak dilihat. Tetapi betapa sekarang mereka dengan memanfaatkan potensi yang tadinya saya yakin juga itu aset-aset nganggur mereka, yang kemudian ditopang oleh sumber daya manusianya yang bekerja keras, lalu kemudian di-create dan dilakukan. Sekarang bisa kita lihat bagaimana Korea Selatan. Siap. Jadi rujukan budaya populer ya. Jawa Timur ini saya kira punya lah. Selain tentunya memang ada banyak core bisnis yang lain dengan memanfaatkan potensi tidur tadi itu untuk kepentingan-kepentingan macam-macam. Satu tadi sudah disebut misalnya oleh Gus Mama soal peningkatan UMKM. Pak Pranaya tadi saya kira punya masing-masing lah. Siap. Nah ini tinggal kita kembangkan saja. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Menarik nih dari Idle Set kita bisa sedikit membahas dari sektor bisnis perfilman dunia bahkan. Wah. Memang enaknya kalau kita lagi podcast tuh jadinya alter egonya bapak-bapak dan ibu ini keluar semua ya, dan daya kreativitasnya untuk juga tune in ke sebuah tema bahkan bisa betul-betul luar biasa seperti yang disampaikan Pak Fauzan tadi, dari pemanfaatan aset idle bisa loh dikerjasamakan, karena Biro Pemerintahan dan Otoda Pak, kami menginformasikan awal Bapak-Bapak saat ini, kemarin saya sempat mengikuti rapat bahwa bisa kerjasama antara juga kita dengan swasta, sehingga mungkin idle asset itu yang dimaksud juga bisa kemudian dilirik oleh bahkan industri-industri kreatif seperti yang disampaikan Pak Fauzan. Ini menarik nih. Kalau Pak Suyatni melihatnya seperti apa Pak idle set kita ini? Gimana caranya, mungkin punya pandangan lain untuk dioptimalkan? Silakan. Baik, begini Mas Yudi, secara beruntun, Ya. begitu Komisi C ini punya perhatian besar sekali terhadap persoalan aset. Pertama kita melihat itu sebagai potensi besar untuk pendapatan daerah. Yeah. Masalahnya dari aset itu seperti yang umum disampaikan tadi bahwa bagaimana pengelolaannya, ini yang masalahnya kan di situ. Dari evaluasi kita bahwa kemampuan terobosan badan pengelola aset kita, mungkin itu yang jadi masalah. Mereka, kalau Dewan misalnya lebih banyak background politisnya, kalau di OPD yang mengelola aset ini banyak teknokrat sehingga watak entrepreneurnya itu tidak ada, mungkin itu yang jadi masalah. Oke. OPD kita belum punya watak berusaha seperti itu, maka aset-aset yang harusnya bisa dikembangkan itu menjadi relatif terbengkelai. Siap. Sebenarnya ada contoh pembelajaran misalnya kalau di Kesultanan Jogja. Banyak asetnya Sultan itu bisa dikerjasamakan dengan swasta dan berjalan dengan baik. Ya. Itu contoh yang dekat untuk belajar. Kedua, mungkin perlu kita pikirkan barangkali sudah kurang tepat lagi atau sudah saatnya aset-aset itu ditangani oleh lembaga khusus, apakah UPD misalnya. Kalau di DKI ada Badan Pengelolaan Aset, ada pembina BUMD. Nah, Badan Pengelola Aset itu yang lincah begitu untuk bernegosiasi dengan swasta dan sebagainya, membaca peluang dan sebagainya, membaca potensi dan sebagainya. Nah, apakah kita di Jatim juga perlu memikirkan ada badan pengelola khusus aset itu baik OPD atau oleh dibentuk memang oleh pemerintah provinsi begitu, supaya keseriusan, fokus dan keberlanjutan dari langkah pengelolaan aset itu betul-betul diletakkan dalam prioritas yang penting gitu. Selama ini menurut saya kurang serius kita pemerintah provinsi itu dalam melakukan mau diapain sih aset ini gitu. Kajian mau melangkahnya juga kurang terlihat, kurang besar, kurang tidak terlihat sungguh-sungguh begitu. Lalu langkah-langkah penyelamatan juga masih, kalau tadi Bu Agustin menyebutkan ada beberapa aset yang terlepas atau setidak-tidaknya kok masih banyak dikuasai oleh pihak lain, lah itu juga upaya penyelamatan pengamanannya aset lewat sertifikasi misalnya harus
dimaksimalkan, digalakkan lagi. Memang perlu biaya besar itu, Ya, tapi harusnya pemerintah provinsi dan kalau Komisi C juga sudah berkali-kali, ayolah kita keluar belanja untuk biaya sertifikasi yang besar pun memang itu harus dilakukan, Ya, karena ya. karena ini kan menyangkut eksistensi keamanan dari aset-aset kita. Jadi kalau saya mau meringkas, intinya sisi operasional, sisi bagaimana kita mengelola aset ini secara swasta begitu, secara investasi, secara ekonomi harus lebih banyak ditangani oleh lembaga atau orang-orang yang berwatak entrepreneur dengan baik. Ya. Selama itu kita masih pendekatan-pendekatan birokrasi begini, saya kok nggak akan yakin, rasanya pesimis betul aset ini bisa Optimalkan. dioptimalkan. Ya. Karena itu perlu langkah-langkah besar memang untuk Ya. melakukan itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Suyatni. Baik, terima kasih Pak Suyatni tadi juga sudah memberikan gambaran. Saya akan menyeberang ke Gus Hilmi. Gus Hilmi juga punya tentunya gambaran bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah kita ini memang ditunjang oleh pemanfaatan aset yang tepat. Semua tadi sudah digambarkan, hanya mungkin memang pasti ada hal lain yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu apa itu sebetulnya yang bisa kita optimalkan dari aset idle kita atau aset tidur kita tadi yang disebut Pak Aki. Silakan Gus. Ya, sejauh ini selama kita kunjungan itu sebenarnya Komisi C tidak kurang memberikan peluang untuk memberikan suntikan dana. Karena kebanyakan BUMD juga hampir bisa dibilang dananya yang kurang malah. Asetnya ada, dananya yang tidak ada. Oke. Kemudian disewakan tapi nggak jelas, berarti sertifikasinya kurang. Baik. Mungkin ke depan lebih lebih diutamakan lagi gimana caranya BUMD yang kurang berjalan ini bisa disuntik lagi dana dari Komisi C. Mungkin itu. Baik, terima kasih Gus Hilmi. Saya ke mungkin yang baru saja bergabung bersama kita di podcast ini, maksud kami ada Bapak Kusnadi, Bapak Dr. Andes Haji Kusnadi MSI. Saya ke Pak Kusnadi. Pak Kus mungkin juga punya gambaran tentang bagaimana kita sebetulnya memanfaatkan idle asset di pemerintah Provinsi Jawa Timur ini. Silakan Pak. Terima kasih. Kalau kita berbicara masalah PAD dulu ya. Ya. PAD kita ini kurang lebih 19 miliar. Ya. Kurang lebih 19 triliun. Dan 16 triliun itu dari pajak ini. Tentunya pajak ini sudah mulai boleh dikata sudah untuk dikembangkan lagi sudah tidak bisa. Naik turun memang. Tetapi ini sudah sekitar sampai mulai dulu sudah 16, 18 gitu. Jadi sekarang sudah mulai sampai pada titik, bukan titik jenuh tetapi sudah titik optimal sudah. Sudah pada titik optimal. Sehingga perlu adanya suatu pemanfaatan aset ini dengan baik. Saya juga sebenarnya ingin bertanya juga ya. Kenapa sih aset kita ini kok sudah lama mungkin tidur semuanya. Ya. Barangkali sudah dinas sudah juga semua memasarkan, memamerkan dan sebagainya. Ya. Bahwa di Provinsi Jawa Timur ini ada lahan-lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Barangkali sudah itu melalui pameran dan lain sebagainya, mungkin sudah. Tetapi kenapa sampai sekarang masih belum bisa dimanfaatkan? Barangkali ini perlu ada suatu evaluasi. Mungkin masalah juga perdanya, terutama masalah harga. Mungkin perlu dievaluasi, harganya ini mungkin terlalu tinggi barangkali sehingga peminatnya berkurang, Ya. tidak menguntungkan, ini perlu dievaluasi masalah ini. Oleh karena itu, jadi bukan hanya aset ini bukan hanya dikelola oleh dinas saja, tetapi juga bisa mungkin dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga bisa menguntungkan bagi pemerintah daerah khususnya provinsi dan dapat menunjang ya PAD kita.
Jadi aset kita ini tidak hanya mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan, Ya. tapi justru juga menambah, menyuntik juga pendapatan asli daerah kita, barangkali itu. Baik, terima kasih Pak Kusnadi, menarik evaluasi lagi yang juga tadi juga menjadi catatan dari Pak Kusnadi untuk aset kita. Saya ke Pak Heri, ya. Silahkan Pak Heri. Ya, kalau menurut kami, saya sepakat dengan kawan-kawan sebelumnya, artinya yang pertama inventarisasi dari seluruh aset Pemprov Jatim, yang kemudian untuk melakukan penegasan hak dalam hal ini sertifikasi, kemudian untuk pemanfaatnya bisa bisa kita disewakan ataupun di kerjasama pemanfaatan. Yang penting tidak berbenturan pada tupoksi dari penyelenggaraan pemerintahan Jawa Timur, dan itu bisa meningkatkan PAD Pemprov Jawa Timur. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Heri, ini menarik juga. Jadi yang penting kita cari untuk bisa tidak berbenturan. Terima kasih Pak Heri. Baik, terima kasih gambaran-gambarannya, tapi kami juga mengucapkan selamat datang yang baru bergabung, tapi masih dalam sebuah episode ini tadi, yang tadi juga sudah kita sampaikan bersama, kita gaung-gaungkan terus optimalisasi PAD melalui pemanfaatan idle asset. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Abdul Halim SHMH. Assalamualaikum Pak Halim. Boleh pakai mikrofon Pak Halim. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Yudi. Siap. Pak Halim karena baru bergabung, saya mohon izin untuk ke Bapak Ibu anggota dulu. Nanti Pak Halim akan kami berikan kesempatan untuk juga mendiskusikan ini tentang betul-betul hot banget diskusi kita tentang idle asset. Izin Pak, ditahan dulu. Saya juga ingin menyapa yang juga baru bergabung bersama Pak Ketua. Ada Pak Aufa Zafiri, SAK. Assalamualaikum Pak Aufa, apa kabar? Boleh pakai mikrofonnya Pak Aufa. Kemudian saya juga menyapa Pak Agung, Pak Agung Supriyanto SH, serta yang juga baru hadir di sebelah kiri saya ada Pak Muhammad Khulem Junaidi SPMM. Baik, saya ke Pak Aufa langsung, sekaligus untuk juga mempersingkat waktu. Silahkan Pak Aufa, kalau mendengar tadi yang sudah disampaikan insight-insight dari rekan-rekan Bapak di Komisi C tentang pemanfaatan idle asset, Bapak ada gambaran lain nggak sebagai salah satu anggota Komisi C yang cukup muda, cukup fresh, ada ini mungkin Pak pendapat atau mungkin saran untuk betul-betul bisa optimal nih idle asset kita. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Yudi. Pertama bicara tentang aset, itu kan problemnya selama ini klasik ada dua hal. Yang pertama barangnya ada, secara administrasi atau pencatatan nggak ada. Atau kebalik. Barangnya tidak ada tetapi secara administrasi ada. Nah ini adalah problem klasik yang menjadi kendala bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke. Lalu teman-teman tadi sudah menyampaikan betul, diinventarisir kemudian disertifikasi. Walaupun ini juga biayanya sangat mahal. Jadi kendalanya adalah sertifikasi itu enggak mudah dan mahal. Kemudian inventarisir secara administrasi ada, tapi untuk memperoleh kembali aset ini mahal. Karena harus proses penghuni lama harus direlokasi dan proses macam-macam lah. Ini juga enggak mudah. Maka kemudian yang dari sudut pandang saya pribadi untuk terkait optimalisasi kepada PAD, bagaimana aset-aset ini yang ada, yang tercatat, datanya ada dan fisiknya ada, ya kalau Pemprov ini tidak bisa mengelola karena keterbatasan tupoksi, keterbatasan modal, maka harus diserahkan atau dikerjasamakan dengan ahlinya. Oke. Nah ahlinya ini macam-macam, bisa dari sektor pertanian, perkebunan, nah ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu, atau sektor pariwisata mungkin jadi suatu kawasan khusus, sentra wisata apa, nah maupun sektor-sektor yang lain. Jadi point of view saya adalah serahkan sesuatu kepada ahlinya. Nah, Oke. Itu. Terima Karena kasih. kalau misalnya nggak ahlinya jadi makin bisa nggak optimal ya Pak ya. Menarik. Pak Agung gimana Pak Agung terkait idle asset Pak? Ya makasih Mas Yudi. Jadi munculnya revisi PP
27 2014 tentang pengelolaan aset daerah Ya. ke PP 28 2020 itu semangat awalnya adalah itu. Agar bagaimana aset daerah yang masih banyak yang tidak dimanfaatkan itu kedepannya adalah sebagai tumpuan untuk pendapatan asli daerah. Oke. Nah, dan selama kami di Komisi C ini yang menjadikan atensi dari Komisi C itu memang salah satunya adalah pengelolaan aset daerah. Akan tetapi karena kita sadar bahwa beban BPKAD kan, Badan Pengelolaan Aset Daerah itu dua hal yang sangat krusial, yang sangat penting ini sangat begitu berat. Ya. Karena ada 35 triliun yang dikelola oleh BPKAD itu, ya, yang baik untuk belanja rutin dan belanja yang lain, ya, serta untuk mengelola aset yang sedemikian banyak. Itu mau serius itu susah. Maka saya pernah sampaikan di dalam forum bersama eksekutif itu menukil apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta sana. Pengelolaan aset daerah dengan pengelolaan keuangan dibedakan. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Yatni tadi itu. Jadi pemerintah daerah provinsi itu membentuk badan khusus tentang pengelolaan aset ini. Karena aset di Provinsi Jawa Timur sangat seksi sekali. Hampir semua kita melakukan kunjungan kerja di kabupaten maupun kota. Di situ pasti ada aset daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahkan kita temui itu di salah satu instansi itu lebih banyak belanja pegawainya daripada kita mendapatkan PAD-nya. Padahal itu tanah yang sangat produktif. Berarti kan dari sisi pengelolaannya yang tidak maksimal. Nah, Ya. sehingga menurut kami salah satu solusinya itu di pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sudah memenuhi syarat Ya. bahwa untuk mengelola aset daerah itu dibentuk badan khusus. Saya pikir itu. Baik. Oke, terima kasih Pak Agung. Saya ke Pak Hulem sebelum kami juga mendapatkan point of view dari Pak Ketua. Silakan Pak Hulem. Ya, terima kasih. Memang membahas masalah aset daerah provinsi sangat seksi dan kayaknya tidak habis-habisnya. Ya, ya. Yang memang asetnya menyebar di seluruh Jawa Timur dan Ya. ini selalu kita temui aset yang sebagaimana disampaikan teman-teman komisi ya menjadi benalu, artinya membebani PAD. Aset yang terbengkalai dan tidak sebenarnya produktif tapi tidak dimaksimalkan potensialnya, artinya tidak dikerjasamakan atau bagaimana. Ya. Mungkin ada solusi begini terkait masalah asetnya, apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak, yang jelas menurut gambaran pemikiran kami, ada aset yang mungkin dikelola oleh UPD tertentu, itu tidak bermanfaat, artinya tidak bisa memaksimalkan fungsi daripada aset. Tapi di UPD yang lain itu dibutuhkan. Oke, Nah, ini juga menjadi nilai manfaat ya Pak. nilai manfaatnya di UPD yang lain. Ya, Apakah ya, ya. nggak bisa itu kemudian nyantolnya di UPD satunya tapi dimanfaatkan UPD yang lainnya sehingga aset manfaat yang tidak membebani PAD kita dan bisa menambah PAD. Ini mungkin terobosan. Ya. Yang kedua juga mungkin juga aset-aset ini diinventarisir, kemudian dipasarkan, ada market terkait masalah inventarisir dari aset-aset daerah di seluruh kabupaten kota, mungkin bekerjasama dengan bupati atau kota terkait masalah bagaimana memanfaatkan aset provinsi yang tidur, yang tidak menghasilkan PAD. Dengan adanya aset itu tidak menghasilkan, bukan hanya sekedar tidak menghasilkan terus di PAD, tapi justru ini malah minus, malah kita mengeluarkan biaya operasional, biaya untuk perawatan dan sebagainya. Nah, kerjasama ini dengan pemerintah kabupaten kota, apakah pemerintah kabupaten kota bisa membutuhkan atau memberikan memanfaatkan aset tersebut sehingga pertama untuk peningkatan kesejahteraan tingkat kabupaten atau kota, masyarakat. Yang kedua, otomatis ada pendapatan yang bisa kita terima dari kerjasama tersebut. Itu mungkin ada bagi hasil ya, Pak. ya itu Betul. mungkin. Oke, baik, terima kasih Pak Hulem. Saya ke Pak Ketua, menarik Pak.
sudut pandang gambaran Bapak Ibu di Komisi C tentang pemanfaatan idle asset ini Pak. Dan betapa kalau tadi Pak Khulem menyampaikan nilai manfaat yang juga harus kita pikirkan dari aset-aset yang bahkan selama ini banyak sekali OPD atau perangkat daerah kita yang masih belum terlalu intens untuk bisa melihat peluang untuk dalam rangka mengoptimalkan PAD lewat aset idle ini. Silakan. Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi memang ketika bicara aset dalam rangka optimalisasi PAD kita ya. Jadi saya teringat beberapa waktu yang lalu ketika ada sosialisasi dari atau supervisi ya dari Kasubgat KPK ya. Yang betul-betul membantu pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka untuk memberikan legalitas terhadap aset yang dimiliki oleh Pemprov. Nah, ternyata memang semangat yang kemudian diberikan ini dalam rangka bagaimana kemudian tentu pemerintah Provinsi Jawa Timur jangan sampai kehilangan aset idle yang ada di seluruh Jawa Timur. Nah, selain memang memberikan supervisi untuk membantu, jadi bukan hanya KPK pada waktu itu, ada juga dari Kejaksaan, kemudian dari kepolisian yang sama-sama ikut melakukan koordinasi setelah disupervisi itu untuk segera memberikan legalitas terhadap aset-aset itu. Nah, oleh karenanya saya kira ada banyak inovasi, ada banyak pemikiran, ada kreativitas bagaimana bersinergi dalam rangka untuk mengoptimalisasi aset ini. Saya kira legalitas ini juga menjadi penting. Menjadi penting sehingga kemudian beberapa waktu yang lalu seperti pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya terus melakukan upaya hukum dalam rangka untuk mengambil aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya terus ternyata itu berhasil. Nah kemudian hari ini informasi yang saya dapatkan aset tersebut sudah bisa disewakan kepada pihak. Nah hal ini kan menjadi contoh bahwa bagaimana konsentrasinya pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat dalam hal ini adalah seperti saya sampaikan tadi, itu memberikan supervisi dalam rangka untuk bagaimana melakukan legalitas terhadap aset yang dimiliki oleh kita. Betul. Saya kira ketika aset itu kemudian betul-betul terlegitimate, maka kemudian ya apa yang harus kita lakukan banyak hal lah saya kira, banyak hal ya. Begitu ya Mas. Maka saya pikir aset ini menjadi penting terutama terkait dengan hal legalitas yang utama. Urusan bagaimana kemudian sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan-rekan kami itu menjadi formula yang baik. Saya kira. Gitu Mas Yudi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ini menarik Pak. Mungkin apa yang disampaikan Pak Ketua juga sekaligus menutup diskusi kita yang luar biasa karena sebetulnya kita sudah mendapatkan beberapa insight yang mungkin kita bersama-sama masyarakat Jawa Timur yang menyaksikan PAD Cash Bapenda Jatim kali ini bisa belajar lagi, bisa tahu lagi bahwa ternyata ada aset-aset idle ya, ada aset-aset milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sebetulnya terbuka kansnya untuk bisa dikerjasamakan dengan mungkin Anda para pengusaha-pengusaha ataupun yang memang tertarik dan mungkin tadi Pak Ketua, Bu Agustin ataupun Bapak Ibu yang lain pun sudah menyampaikan bahwa penting ada legalisasi, penting ada payung hukum, kemudian kita tidak kemudian kerjasama akhirnya menimbulkan sebuah permasalahan baru pada nantinya. Tapi justru kita mencari solusi, utamanya muaranya adalah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, kami berterima kasih atas diskusi yang luar biasa di PAD Cash kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode mendatang. Mudah-mudahan kami juga masih ketemu sama Bapak Ibu yang ada di sini. Bagi Anda masyarakat Jawa Timur, jangan lupa jika Anda menyukai ini ataupun Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menyampaikan lewat komen di YouTube officialnya Bapenda Jatim. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu.